ketemu lagi. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Semoga semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran bagi kita semua. Oke, sesuai judul, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengatur lampu indikator shift light. Dan sebelum saya mulai lebih lanjut lagi, keluarnya saya saat ini bukan berarti mau keluyuran gimana ya teman-teman. Di saat virus COVID-19 ini masih menjadi penanganan pemerintah gitu kan, menyarankan bahwa kita harus tetap stay di rumah gitu kan. Jadi keluarnya saya hari ini cuman manasin motor gitu. Jadi motornya udah berapa hari gitu kan nggak dipanas-panasin, dan hari ini makanya kita keluar untuk manasin motor doang gitu kan. Apalagi motor kompresi tinggi seperti ini, itu saya sarankan jangan sampai lama-lama nggak dipanasin gitu, misalkan sampai 2 minggu, 1 bulan itu. Jadi usahakan motor ini harus tetap dipanasin gitu ya, maksimal 1 minggu 1 kali lah harus kita panasin gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan shift LED. Nah, di sini fungsinya shift LED itu apa sih? Oke, di sini sedikit saya akan jelaskan. Shift LED itu adalah tanda gimana di saat motor kita harus udah ganti gigi gitu ya. Jadi oper gigi itu kita udah diberi tanda oleh motor ini kapan waktunya ganti gigi gitu ya. Jadi lengkap banget gitu, ini DNA-nya MotoGP banget gitu motor ini gitu. Jadi sangat lengkap gitu ya. Jadi ada penanda juga bahwa kita harus mengganti gigi kapan gitu kan. Nah, biasanya kalau motornya baru itu settingannya itu belum di setel gitu, karena ini shift LED dari motor GSX ini bisa kita setel, bisa nyala dan juga bisa mati gitu. Biasanya kalau baru itu mati. Itu fungsinya apa? Itu untuk keamanan. Biasanya di motor baru itu kita jangan sampai memainkan RPM tinggi. Jadi usahakan ya main tipis-tipis saja. Kecuali motor itu udah tembus sampai 800 km barusan kita boleh gas habis-habisan gitu ya. Tapi usahakan nggak usah kita geber habis-habisan juga kan gitu. Nah itu ya, jadi motor itu di masa saat-saat motor baru, jadi motor itu tidak boleh kita gas atau kita bawa di RPM tinggi. Nah setelah kita sudah melewati batas in range ya, itu boleh kita setting sesuai kemauan kita. Nah cara settingnya seperti apa? Oke, sekarang kita minggir dulu, kita akan setting. Oke, sekarang kita akan setting ya. Nah di sini di kondisi netral ya, di saat kondisi motor mati itu kita tekan set. Nah di sini RPM ya, shift LED nyala. Teman-teman bisa lihat ini. Nah itu nyala ya. Nah di sini ada pilihannya. Ini shift LED ini mau kita nyalakan atau matikan gitu ya. Jadi kita tekan adjust ini. Nah ini mati, dan tanda petirnya juga mati. Tandanya itu shift LED tidak menyala ya. Kita tekan lagi. Nah di sini nanti shift LED-nya kalau kita udah sesuai dengan yang kita setting, nanti RPM-nya shift LED-nya itu nyala seperti ini. Nah yang kita pilih itu kita mode aktif seperti ini. Nah selanjutnya kita tekan select. Di sini kita pilih RPM berapa, nanti shift LED-nya harus menyala. Kita klik ini. Nah di sini selanjutnya kita klik adjust ini. Nah ini di settingan saya, di settingan di 11.000 RPM. Ini untuk yang hobi penggila kecepatan itu di sini. Jadi kalau udah 11.000 RPM nanti shift LED nyala gitu ya. Nah kalau untuk yang konsumsi BBM, yang untuk menghemat BBM dan untuk pengendara yang santai-santai aja, kita settingnya di yang paling rendah, yaitu adalah di 3000 RPM. Nah di sini ya. Nah nanti kita lihat saat kita mengendarai apakah RPM nyala ketika
motor kita berjalan di 3000 rpm. Oke, selanjutnya setelah selesai kita klik select. Oke, sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba tadi di 3000 rpm ya. Jadi nanti di 3000 rpm itu si flag akan nyala ya. Nah, seperti ini. Tandanya kita harus masuk ke gigi 2. Nah, dia mati lagi. Nah, ini di gigi 2. Kita bawa lagi menyentuh 3000 rpm. Nah, nyala lagi. Tandanya kita harus ganti. Gitu. Nah, langsung ganti gigi 4. Sudah nyala lagi gigi 5. Nah, di sini udah nyala lagi. Oke. Nah, jadi di gigi 6 itu kita berjalan di 40 km per jam ya, di kisaran segitu. Nah, segini. Jadi otomatis di gigi 6 itu kita bawanya cuma sepelan ini gitu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi kita nggak bisa gas mati-matian. Nah, di sini sangat menghemat BBM, jelas ya. Jadi karena bawahnya juga pelan seperti ini. Nah, sekarang kita coba di settingan awal saya, yaitu di 11.000 rpm. Jadi kalau belum 11.000 rpm, motor ini nggak akan nyala. Oke, kita berhenti di sini. Oke, langkahnya seperti tadi ya. Kita tekan select dulu. Nah, sampai indikator shift LED nyala di sini. Selanjutnya kita jangan klik adjust ya. Kalau adjust ini untuk memilih mode kedip atau mode nyala aja tadi. Nah, kita klik set. Nah, di sini kita atur di RPM berapa nanti kita akan nyala. Kita atur di 11. Nah, ini untuk kecepatan tinggi ya. Jadi kalau motor belum sampai 11.000 rpm, jadi belum dianjurkan untuk ganti gigi. Nah, itu. Selanjutnya kita klik set, gitu ya. Nah, oke, kita coba. Oke, teman-teman. Jadi di 11.000 rpm ini, nah ini teman-teman bisa lihat, kita udah 8, 7. Ini belum nyala si flatnya gitu kan. Jadi ini untuk kebutuhan di balap gitu kan, pakai RPM seperti ini. Kalau untuk harian ya mending nggak usah, jangan yang seperti ini ya. Kita setting di 6 atau 7.000 rpm aja, itu yang standarnya lah, yang ya lumayan irit dan lumayan boros gitu ya untuk BBM. Nah, salah satu kecanggihan dari GSX ini dia di gigi 1 aja bisa tembus sampai 12.000 rpm. Jadi di strip yang warna merah itu 12-13 itu usahakan jangan sampai mentok situ, jangan sampai mentok high power. Jadi itu yang udah paling tingginya ya. Nah, lihat di gigi 3 ya teman-teman. Nah, itu tadi udah kelihatan teman-teman. Jadi setelah menyentuh 11.000 rpm si flat nyala. Jadi itu harus mengganti gigi. Jadi tadi teman-teman bisa lihat kita di gigi 3 aja itu udah sampai 80 sampai 100 km ya kan. Tapi kalau di settingan 3000 rpm itu kita di gigi 5 aja cuman dapat 40 kilometer gitu. Jadi sangat jelas perbedaannya ya gitu. Ya, sekarang kita udah balik, cukup manasin motornya, kita langsung ya kita di rumah lagi istirahat, karena pemerintah menganjurkan kita harus stay home gitu kan, nggak boleh keluyuran. Jadi kebetulan manasin motor sekaligus kita bikin review untuk teman-teman yang belum tahu ya.
Oke teman-teman, cukup sekian cara setting si flat ya. Jadi usahakan kalian tetap hati-hati di jalan dan juga di rumah gitu. Saat berkendara usahakan jangan kebut-kebutan ya. Jadi ya santai aja seperti ini. Karena saya juga sebenarnya kalau berkendara itu ya seperti ini ya, pelan gitu. Nah, keselamatan itu kita sendiri yang menjaga gitu kan. Berikan keselamatan itu untuk diri kita sendiri dan orang lain, karena jalan ini bukan milik kita sendiri, dan kalau mau kebut-kebutan harusnya di sirkuit. Itu aja, terima kasih dan tetap stay di rumah, dan semoga COVID-19 ini segera teratasi dan segera selesai. Terima kasih, bye-bye.